Ibu, saya melanjutkan dari Pak Puspito terkait burn wound care dan bagaimana infection controlnya. I think this is the very important to using the management burn wound care ya, bagaimana evaluation dan rehabilitation-nya dan yang paling banyak terkait dengan burden infection control ya. Disclosure, I do not have the potential conflict ya dengan beberapa foto-foto pasien yang mungkin nanti saya ambil sebagai case study dan beberapa produk saya tidak mempunyai konfliknya. Sehingga insya Allah semuanya aman ya. Oke, secara epidemiologi ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita perhatikan yang warna kuning ini uh, masih sedang ya kalau kita lihat legendnya di sini ya. Kemudian yang merah ini yang sering terjadi. Indonesia ini masih dalam kategori sedang, Bapak Ibu. Tapi seiring waktu berjalan, seiring eh, Indonesia menjadi emas ya, maka itu juga akan seiring banyaknya kasus-kasus yang akan terjadi. Misalkan saya highlight lagi dari Pak Puspito tadi ya, dari panas, bahan kimia, listrik, radiasi ya. Itu akan menjadi sumber utama dari beberapa luka bakar gitu ya. Secara epidemiologi, secara global itu kurang lebih 180 kematian. So, this is the important Bapak Ibu ya. Indonesia juga termasuk ya. Kalau misalkan 20%-nya Indonesia, kita bisa pastikan ya kalau kita main di populasi sekitar ya 30.000 ya kematian ya. Yang mungkin itu yang terekspos ya. Karena sekarang Kemenkes sudah menerapkan satu sehat semua pelaporan dengan elektronik rekam medis ya. Jadi kita bisa langsung memantau apa yang kita inginkan gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang ada di desa-desa ya, kayak Gunung Kidul, di desa-desa yang paling kecil ya. Bahkan mungkin saya atau Purworejo di desa-desa kecil ya, itu tidak bisa kita informasikan Bapak karena banyaknya fasilitas yang kurang ya. Sehingga ini adalah umum yang ditemukan, tapi variabilitasnya belum banyak ditemukan gitu ya. Dan kalau kita highlight yang kedua ini Bapak Ibu, berpenghasilan rendah. Ini banyak banget ya di berpenghasilan rendah, terutama kita Indonesia ya. Ya, ini akan menjadi pemerhati ya. Apalagi Bapak Ibu yang kerja di IGD. Kalau saya eh, mungkin cuma profesi aja ya di IGD, pengalamannya mungkin kalau di luka sudah sekitar hampir 10 tahun ya tapi kan penanganan pertama adalah di IGD gitu ya jadi tadi yang sudah diberikan materi oleh Pak Pus itu sangat penting sekali bagaimana menurunkan angka kematian kalau untuk lukanya nanti setelah itu ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah sembuh ya dari luka bakar itu ya, maksudnya dalam penanganan pertama luka bakar, infeksi luka bakar itu penyumbang 75%. Maka Bapak Ibu biasanya kita kan ada ruangan sendiri ya, untuk ruangan steril ya kalau di rumah sakit biasanya. Karena saya kebanyakan di praktek ya Bapak Ibu di rumah sakit hanya kalau supervisor mahasiswa saya aja. Tapi ada beberapa mahasiswa yang di IGD memang kalau dirawat inap, pasien-pasien luka bakar selesai, baru masuk di ruang steril ya. Ini untuk mencegah terjadinya infeksi Bapak Ibu ya. Dan mereka membutuhkan antibiotik, antiseptik yang optimal. Kita bisa kolaborasi dengan dokter ya. Kemudian proses penyembuhannya hmm, ini sesuai dengan standar yang ada sebenarnya ya. Peradangan, proliferasi, dan renovasi. Kalau kita masuk di S1 ya biasanya di fisiologi dan mekanisme terkait dengan penyembuhan luka ya karena luka bakar itu masuknya luka akut Bapak Ibu tapi kalau dia sudah masuk ke
epidermis, dermis dan dimasuk ke dermis dan hypodermis, dia udah sebenarnya udah masuk ke kronis ya. Ada beberapa referensi bilang seperti itu dan jika ada infeksi ya, kita tahulah tanda-tanda infeksi, peradangan, inflamasi, eritema, bahkan ada beberapa bau ya kalau saya itu pekannya adalah pneumonia itu berupa pesing biasanya, sedangkan aringiosa dan airus itu seperti bau amis biasanya. Itu yang selalu ada di hidung saya ya kalau ngerawat luka. Jadi kita memang butuh hal yang seperti ini ya. Kemudian ada proliferasi dan renovasi. Ini semuanya bukan dari saya, dari beberapa referensi yang mengemukakan ya. Kemudian Bapak Ibu, saya review kembali yang tadi sudah diberikan informasi oleh Pak Puspito. Kita harus tahu ya Bapak Ibu, sejauh mana luka bakar itu di kedalamannya gitu ya. Karena kan kita selalu trigger and error ya Bapak Ibu dalam melakukan asesmen. Kita tahu manusia selalu banyak salah gitu ya. Maka kita harus basicnya kuat ya dalam melakukan asesmen dan mendiagnosis ya. Meskipun nanti diagnosis medisnya adalah ada di dokter, tapi kita harus juga paham bagaimana luka itu untuk memberikan masukan dan saran ya yang masuk akal, logic thinkingnya main, critical thinking main berdasarkan kondisi pasien gitu ya. Pertama ada stratum corneum. Lapisan terdiri dari sel yang mengandung kreatinin ya. Ya, keratin ya. Keratin itu biasanya ada di lapisan bawahnya epidermis, Bapak Ibu. Di situ terdiri dari sel-sel keratinosit di situ ya. Ketika pasien itu mau sembuh, biasanya keratonositnya itu akan jalan, Bapak Ibu ya. Sehingga akan dia menutup. Keratinosit adalah sel mukosa. Dia bergeraknya di antara stratum corneum ya. Ya, stratum corneum di bawahnya. Kemudian ada basal, sel-sel yang belah untuk menggantikan sel-sel lama. Di sini Bapak Ibu, epitelisasi itu munculnya dari sini. Di dermis itu paling di bagian pinggir-pinggir lukanya, sedangkan untuk epitel biasanya di bagian epidermisnya. Tidak ada yang namanya luka sembuhnya dari tengah ya. Biasanya muncul dari pinggir-pinggir, kemudian dia ke tengah gitu. Kemudian di sini ada dermis Bapak Ibu ya. Pembuluh kaya. Kalau pembuluh darahnya ya itu terjadi masalah Bapak Ibu, maka prosesnya dia angiogenesis dulu. Tapi kalau epidermis dia langsung membuat keratin yang nantinya akan berubah menjadi keratinosit yang menjadi epitel gitu ya. Tapi ketika dermisnya juga ikut, kita akan punya dua PR di situ ya. PR-nya kita harus dermisnya dibagusin dulu. Di dermis ada apa? Pembuluh darah, kapiler, getah bening, folikel, kelenjar keringat, kolagen, fibroblast. Semuanya di sini diperlukan untuk mensintesis proses penyembuhan luka sehingga ujung-ujung sarafnya yang mengantarkan sinyal rasa sakit dan sentuhan itu mulai muncul ya di situ. Tapi kalau di epidermis sebenarnya lebih sakit daripada di dermis ya karena ujung-ujung sarafnya kan dia rusak sehingga nyerinya juga akan berkurang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah subkutis ya. Lapisan kulit yang paling dalam yang terdiri dari jaringan kolagen. Ya, dan sel lemak membantu menghemat panas tubuh, melindungi tubuh dari cedera dan bertindak sebagai peredam kajut gitu ya. Artinya di sini kalau subkutisnya itu sudah kena Bapak Ibu, maka proses pembentukan kolagen juga akan terjadi problem. Ya, ketika subkutis bagus, maka fibroblast kolagen akan tercipta, teraktivasi. Ketika kolagen dan fibroblast itu teraktivasi, maka akan meningkatkan proses dari pembentukan keratinosit atau keratin yang nantinya akan menjadi sel-sel keratinosit yang kita bisa lihat secara kasat mata
ya yang disebut dengan epitelisasi. Maka kalau Bapak Ibu paham terkait dengan anatomi dan fisiologinya terkait dengan skin ini, maka Bapak Ibu bisa memberikan solusinya terkait dengan manajemen berikutnya, gitu. Ya. Kemudian ini kategorinya Bapak Ibu ya. 4 degree ya, kategori luka bakar tingkat pertama ya. Di sini hanya mengenai kulit ari. Kulit ari itu di bagian dermis ya atau epidermis dan menimbulkan kemerahan ya. Nah, kalau kita lihat di figure ini ya, di figur atau di picture ya, untuk yang first degree, dia cuman hanya kemerahannya Bapak Ibu ya. Sebenarnya rambutnya masih ada, cuman kadang dia terbakar sedikit ya. Dia tak ada lepuhan juga ya. Untuk luka bakar derajat yang kedua, itu sudah mulai ada bula ya. Gula di sini melepuh, bengkak, dan nyerinya cenut-cenut hebat. Karena di sini sistem sensorinya itu masih aktif, Bapak Ibu. Beda dengan yang derajat 3 dan 4. Ya, mereka agak terkuras ya, agak terangkat sarafnya sehingga nyerinya agak menurun ya. Tapi kalau yang di tengah-tengah sini, dia nyerinya sangat hebat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada pasien nyerinya hebat dengan luka bakar, sebenarnya kita bisa paham, oh ini di tingkat 2 dan apa yang harus dilakukan. Kemudian ada di tingkat ketiga, ya luka dengan ketebalan penuh ya, meluas seluruh dermis ini ya. Kemudian menghasilkan kulit putih, hangus ataupun kasar Bapak Ibu ya. Eh, Tidak rata ya Bapak Ibu terkait dengan permukaan lukanya itu. Mungkin yang ada di rumah sakit melihat ya ada permukaan luka ya. Tapi meskipun di situ ada beberapa nekrotik ya jaringan, tapi kalau kita kelupas jaringannya tersebut didapatkan di permukaannya tidak rata ya. Menimbulkan rasa sakit karena kerusakan saraf, tapi nyerinya nggak hebat Bapak Ibu ya. Terakhir adalah luka bakar tingkat keempat meluas, melampaui lapisan kulit hingga struktur di bawahnya, seperti otot, tendon, dan tulang ya. Jadi kasus-kasus seperti ini sebenarnya mungkin di pabrik ya, mungkin terkena luka bakar karena mesin ya, ya sehingga sampai tulangnya, ototnya kelihatan ya. Dan ini tentunya butuh rekonstruksi bedah plastik ya. Tidak hanya itu, jika mungkin ada pembuluh darah pecah dan yang lain dan mungkin revaskularisasi dan rekonstruksi bedah plastik akan di kombinasi ya untuk dokternya ya karena ada beberapa simposium antara dokter bedah plastik dan vaskular ya dan ortopedi pun itu menjadi satu ya dalam memperbaiki luka bakar derajat keempat ini ya. Ini ya normal luka Bapak Ibu karena kita tahu ya secara teoritis dan secara patofisiologi luka itu kan ada dua, normal dan kronik. Artinya normal itu akut ya Bapak Ibu. Seringkali kalau akut itu ada beberapa referensi tidak usah diberikan dressing atau obat dia itu udah sembuh. Karena tubuh kita itu sangat bagus terkait imunitas dan proses penyembuhannya ya. Tapi kalau chronic wounds ya itu biasanya sangat banyak sekali problem-problem yang ada. Kalau kita lihat ya, anggap saja ini gunung di bagian chronic wound ini. Infection yang kita lihat cuma di depan ini ya, cuma di atasnya aja ya di sini. Tapi kalau kita lihat ke bawah, ada problem poor vaskularisasi, jelek sekali ya sirkulasinya, fibroblasnya, migrasinya dia terlambat, oksigenasinya tidak tercapai pada perifer, neutrofilnya itu terjadi perlambatan dalam proses memakan bakteri, keratonositnya juga terjadi perlambatan karena migrasinya terhambat oleh bakteri, sehingga kalau chronic wounds itu tidak cukup untuk memberikan satu intervensi, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada tambahan komorbid, diabetes,
itu akan lebih parah lagi pasiennya ya. Sehingga Bapak Ibu di sini perlu namanya multidisiplin ya. Tidak seperti saya meskipun udah lama di luka, tidak cukup saya untuk melakukan perawatannya. Tapi kita perlu kolaborasi dengan dokter, ahli gizi, farmasi ya dalam menangani hal tersebut ya. Tapi memang untuk evaluasi kita serahkan ke medis ya yang perlu seperti angiografi, laboratorium ya. Untuk perawatannya memang kita, tapi kita wajib tahu kenapa tidak sembuh dalam waktu. Ini juga berlaku Bapak Ibu pada pasien-pasien luka bakar dengan adanya problem ya misalkan pasien jantung luka bakar, diabetes luka bakar kayak gitu ini akan lebih meningkatkan komorbid dan risk faktor dari pasien ya bahkan mungkin bisa menyebabkan mortality pada pasiennya jadi Bapak Ibu harus paham ini untuk bisa memberikan pemahaman triangle-nya Bapak Ibu dalam perawatan luka apapun itu ya burn wound PID ya, peripheral artery disease, uh, diabetic peripheral neuropathy yang tema hari ini ya dan besok dilakukan itu sebenarnya dalam satu kesatuan ini Bapak Ibu ya. Wound bed ya, artinya tissue type exudate infection. Bapak Ibu harus paham ya, tipenya apa, sudah nanah atau cairan putih ya, atau pes ya atau aris serumiosa pes campur darah ya itu harus paham karena nanti kita butuh namanya dressing ya untuk menghambat kita pada saat menggunakan antimikroba, antiseptik, antibakterial itu kita harus paham karena tipe eksudat akan memahami hal tersebut. Kemudian eksudatnya kita juga harus paham Bapak Ibu ya. Eksudat itu banyak, sedang, atau sedikit. Kalau sedikit cukup nggak pakai kasa, cukup kita pakai critical thinking ya. Misalkan pasien BPJS, misalkan pasien di tempat Bapak Ibu belum punya pasiennya ekonominya menengah ke bawah kayak gitu ya. Jadi mainkan itu critical thinkingnya di sana. Oh ternyata kita bisa pakai kasa aja tuh. Kenapa? Rasionalnya adalah eksudatnya sangat ringan. Tapi kalau sedang gimana? Nggak cukup. Kalau kita pakai kasa aja, mungkin kita kasih Pampers ataupun bisa kasih pembalut ya ataupun bisa kasih kasa gulung dengan softban kayak gitu kita bisa berikan hal tersebut tapi kalau sudah banyak sekali kita nggak bisa hanya mengandalkan hal tersebut ya kita masih berbicara dengan eksudat ya Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul menaikkan hal tersebut ya misalnya pakai foam dan hydrofiber ya untuknya kenapa kita harus manajemen eksudatnya karena kalau eksudatnya tidak terserap dengan baik maserasi perluasan luka akan semakin panjang tuh patofisiologi evidence based dan etiologi proses perluasan luka ya terakhir adalah infection Bapak Ibu ya infection ini Bapak Ibu harus menanganinya mulai luka itu muncul sampai luka itu mulai epitelisasi. Karena apa? Karena bakteri suka pada permukaan luka. Dia itu akan nempel, dia akan makan, dia akan metabolisme yang akhirnya bentuknya nanah dan mereka beranak pinak ya bertransaksi setiap 24 jam. Ya, setelah beraktivasi dia akan terus muncul-muncul terus ya. Kalau kita tidak lakukan infeksi yang nantinya akan merusak proses penyembuhan secara normal ini, Bapak Ibu. Yang nantinya ketika itu tidak dikontrol dengan baik akan menyebabkan chronic wounds ya. Chronic wounds jika luka bakar lebih dari 30 hari disertai tanda infeksi. Oke, kita masuk ke bagian wound age ya. Maserasi. Eksudat yang tidak tertangani, maserasi akan meluas. Dehidrasi. Dehidrasi tentunya ya, pasien-pasien dengan luka bakar ini, Bapak Ibu, akan menyebabkan terjadinya maserasi yang cukup luas jika tidak dilakukan manajemen dengan baik. Kemudian, dehidrasi
pasien kekurangan cairan dan elektrolit juga sel-sel juga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Bapak Ibu. Padahal di sini sel-sel itu butuh makanan untuk melakukan tadi ya di epidermis, dermis dan subkutis ya proses dari pembentukan protein, kolagen, fibrinogen, kemudian keratinosit. Nah, kalau tidak ada bermasalah lagi ya. Undermining. Undermining ini jangan selalu SOP lama dilakukan ya Bapak Ibu. SOP yang baru tolong dikerjakan seperti dari Infection Wound Institute Internasional ataupun American Diabetes Association terkait dengan diabetic food, kemudian International Wound IWGDF ya. Itu bisa nantinya Bapak Ibu berikan gitu ya. Karena kalau undermining ini tidak dilakukan maintenance akan menyebabkan terjadinya proses penyembuhan delay ya. Rolet ini adalah rollingan dari semuanya. Periwound skin terkait dengan maceration, lagi exoration, dry skin ya. Ingat Bapak Ibu, tolong banget ya jangan memberikan dressing-dressing yang menyebabkan dia itu kering. Kenapa? Yang kering itu prosesnya agak lama Bapak Ibu ya. Sesuai dengan proses penyembuhan luka. Moist itu akan jauh lebih baik daripada kering ya. Ini punyanya dokter, teorinya dokter yang diadop oleh nursing. Jika terkait dengan moisture balance, maka ini sebenarnya adalah teori dokter Falanga yang kita ambil sampai sekarang. Gitu ya, sehingga akan menyebabkan proses penyembuhan luka yang cepat. Hiperkeratonosis ya. Hiperkeratonosis itu kalau luka bakar yang eh, seperti korengan-korengan itu ya. Jadi kalau itu periwound skinnya tidak dijaga, dia akan menyebabkan moist gitu ya. Kalus dan eczema. Kalau misalkan diabetic foot ulcer. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah assessment wound care by triase ini warna penampilan, lihat kulit merah, melepuh, pucat, nekrotik, dan kasar. Tingkat nyeri akan menentukan pemberian analgetik, ya, pemberian salep, dan bagaimana Anda menyentuh dalam proses pencucian luka. Melepuh dan eksudat. Adanya lepuh berisi cairan, jaringan nekrotik, dan eskat. Ya. Isi ulang kapiler, pengisian ulang ini yang tertunda mengakibatkan luka bakar yang lebih dalam dengan sirkulasi yang terganggu. Bisa dicek pakai SpO2 ya Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu, jika triangle dalam proses penyembuhannya ini dilakukan dengan baik, dikontrol dengan baik, maka proses penyembuhannya akan cepat. Ya, sama ya di IGD juga punya triase, kemudian di anestesi juga punya triase, di bagian pembedahan juga punya triase. Jadi kita juga semuanya punya triase, punya protokol. Tolong semuanya gunakan protokol dalam melakukan setiap tindakan. Ini untuk holistic assessment-nya Bapak Ibu, wound etiologinya, sejak kapan, ya, duration of the wound-nya, berapa lama luka ini belum sembuh, ya, faktor embedded healing-nya, apa saja sih faktornya yang bisa berpengaruh ya, kalau disebut itu confounding-nya gitu ya, misalkan usia, lansia, diabetes, hipertensi, ya, kemudian HbA1c dan yang lainnya itu akan menyebabkan proses penyembuhan luka lama. Kasih aja obat-obatan yang bagus, dressing yang bagus, tapi kalau faktor penyebabnya itu tidak dikontrol dengan baik, maka proses penyembuhannya juga tidak bisa sempurna, Bapak Ibu ya. Wound assessment-nya silahkan location, stage, wound base, type of tissue ya. Tadi sudah saya jelaskan dimension, ukuran, exudat, cairannya ya, odornya, wound edge, peri-wound skin, ya, site of infection dan wound pain-nya. Ini terkait dengan manajemen apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian wound care dressing-nya adalah langkah penting dalam manajemen luka yang melibatkan pengangkatan, ya, pengangkatan puing-puing atau burden, bakteri,
nekrotik ya untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah infeksi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan, saya tidak nyebut merek ya, bisa menyebut gunakan polimetil hidrosen biomida, kemudian hidrogen peroksida, klorin, koloresidin, baodin, benzoik, dan salisilik asid ini hati-hati dalam penggunaannya karena standar yang terbaru itu bisa menggunakan surfaktan, PHMB ya, polimetil hexabioguanida ya, dan beberapa cairan yang lain oktidin ya. Sehingga prosesnya apa? Meningkatkan, memperbaiki, dan mempercepat proses penyembuhan luka, ya. Menghindari terjadinya infeksi, membuang jaringan nekrosis, cairan luka, dan sisa balutan. Ini salah satu contoh, Bapak Ibu. Jika ada luka, silahkan Bapak Ibu tempelkan kasa, kemudian lakukan secara mekanikal juga boleh. Kompres dulu 2 sampai 3 menit ya, kemudian Bapak Ibu tinggal angkat ya. Nanti cairan burdennya yang ada bakteri, nekrotik ya, itu akan terangkat. Gunakan dressing-dressing untuk menghancurkan jaringan-jaringan nekrotis. Untuk menyempurnakan mekanikal ini dalam proses pengangkatan beban atau bioburden pada permukaan luka, luka bakar. Rekomendasinya Bapak Ibu, ini ya, PHMB itu benefitnya antimikrobial dan biofilmnya bagus Bapak Ibu ya. Untuk base usage-nya bisa Bapak Ibu gunakan pada chronic wounds dan infected burns. Pak, gimana kalau kita menggunakan normal saline? Boleh ya, tapi di situ dia fokusnya non-toxic dan maintenance ya. Dan bisa digunakan pada pertama luka bakar itu terjadi ya, atau luka akut ya. Surgical wounds. Kenapa saya rekomendasikan PHMB ini Bapak Ibu? Karena luka itu ketika muncul, bakteri itu juga muncul Bapak Ibu di situ. Baik itu secara biofilm, kemudian infection ya. Kemudian ada surfaktan. Ini mungkin hanya beberapa yang ada di Indonesia ya, tidak bisa banyak di apotek ya, tapi ini juga cukup bagus ya. Dia sampai remove biofilm dan slug ya. Jika ada nekrotis dan kontaminasi wound, bisa Bapak Ibu gunakan ini ya. Tapi yang paling famous sebenarnya adalah PHMB. RL better untuk jika pasiennya itu terjadi dehidrasi ya atau hydration, burns dan chronic wounds. Ini akan menjadi pilihan ya Bapak Ibu ya. Tapi Pak, apakah langsung diguyur? Enggak. Ada standarnya ya. Bagaimana caranya ya? Untuk povidone iodine Bapak Ibu, broad spektrumnya adalah antiseptik sebenarnya ya. Kemudian heavily contaminated pun, tapi povidone iodine yang 10% ini WHO dan beberapa pedoman yang lain menyatakan toksisitasnya tinggi jika digunakan pada perawatan luka karena granulasi itu juga akan menyebabkan toksisitas ya jika digunakan pada jaringan yang merah atau granulasi. Sehingga povidone iodine yang digunakan yang bagus adalah 0,9% untuk saat ini. Chlorhexidine long lasting antimikrobial ya untuk presurgical dan minor wounds tidak digunakan untuk yang skalanya besar ya. Asetat asid 0,5 sampai 1%. Jika kita pastikan pasiennya itu dari kultur ada Pseudomonas ya. Infection burns ataupun ulcer ini bisa digunakan. Yang terakhir adalah hypolurous acid ya, non-toxic bagus dengan adanya oxidation tissue. Ingat tadi ya di bagian subkutis proses penyembuhan luka itu ada pembuluh darah ya, kemudian ada oksigenasi. Optimalkan oksigenasi, maka proses penyembuhannya juga akan cepat. Nah, ini akan menjadi pilihannya Bapak Ibu dengan oksigenasi tisu. Jadi ada tambahan oksigenasi di situ. Sehingga Bapak Ibu ya kalau kita munculkan di sini mana sih Pak yang paling bagus untuk penyembuhan luka dalam pencucian luka ini sebenarnya tergantung dari Bapak Ibu ya di rumah sakitnya itu adanya apa. Tapi jika bisa memilih, silahkan pilih yang terbaik dan aman dan murah. Silahkan nanti bisa dipilih ya.
Tapi kalau saran saya satu, jangan gunakan H2O2 dan povidone iodin 10% karena menyebabkan toksisitas di situ ya. Oke. Kita masuk ke wound care dan dressing ya, Bapak Ibu. Di sini wound care dan dressing itu pengangkatan jaringan mati ya, jaringan nekrotik dan lepuhan atau blister ya. Harus diangkat jika berisiko menyebabkan infeksi ya. Kalau dia masih nempel kuat, autolitik aja Bapak Ibu ya. Kalau kita gunting dengan jaringan yang cuman dermis saja atau epidermis saja, itu bisa berdarah sehingga akan menyebabkan luka lagi pada pasien. Jadi paling enak adalah kasih salep untuk yang fokusnya adalah autolitik sehingga kita lebih gampang prosesnya gitu ya. Yang kedua adalah debridement mekanis menggunakan pinset steril dan kain kasa. Gunakan mekanis seperti tadi saya bilang ya, kompres dulu, kemudian tunggu 2 sampai 3 menit, kemudian ditarik ya Bapak Ibu, sehingga jaringan-jaringan yang melepuh atau jaringan nekrotik itu akan ikut ya. Debridement enzimatik menggunakan agen topikal seperti Kolinase untuk melunakkan jaringan mati. Nah, ini yang saya tadi bilang autolitik saja bisa dengan zinc cream ataupun enzimatik ya, lidah buaya, aloe vera ataupun ah, gel kunyit ataupun beberapa opsi lain ya. Artinya fokusnya adalah targetnya autolitik. Ya, autolitik itu adalah membuat jaringan mati hancur dengan sendirinya melalui respon tubuh. Itu disebut dengan autolitik. Debridement bedah jika diperlukan ya. Kalau dia besar, Bapak Ibu, di debridement itu akan lebih bagus ya, sehingga menyebabkan proses penyembuhan yang lebih cepat juga. Jadi kalau mungkin berapa persen TBSA-nya ya, jadi kita bisa gunakan autolitik, tapi kalau memang sudah besar dan itu mengarah ke resiko morbidity dan mortality, sebaiknya langsung rujuk Departemen Bedah. Nanti urusannya mereka mau dibedah seperti apa ya untuk rekonstruksinya. Ini adalah salah satu contoh ya untuk luka bakar. Agen topikal digunakan untuk mencegah infeksi dan mendukung penyembuhan luka. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, paling banyak yang kita temui di hospital atau di eh, komunitas ya, atau di mana ya namanya ya, puskesmas ya. Sulfadiazin sering ditemukan, meskipun banyak merek tertentu ya, mau Mebo dan yang lain-lainnya. Spektrumnya luas terhadap bakteri, iya, dapat memperlambat epitelisasi, sehingga tidak direkomendasikan untuk luka bakar superficial sebenarnya Bapak Ibu. Ya, karena secara evidence ya, secara pembuktian, kita kalau sudah belajar evidence ya, eh, artinya itu adalah harus gitu ya, standarnya begitu, goldnya gitu ya. Ya, kita kan biasanya kalau di rumah sakit itu gunakan gold standar gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau misalkan rumah sakit Bapak Ibu masih menggunakan karena memang manajemennya seperti itu, tetap dijalankan. Tapi secara evidence ya, penelitian ya, dengan RCT, clinical trial and error ya, ini bisa menyebabkan perlambatan pada epitelisasi Bapak Ibu ya. Kemudian gunakan kadexomeriodin 0,9%. Ini bagus ya Bapak Ibu, saya merahkan karena dia antiseptik ya untuk mengobati luka akut, bisul dan luka kronis. Taburkan saja atau tempelkan saja karena ada dua pilihan, ada kadexomer tabur dan ada kadexomer berbentuk gel ya. Taburkan saja yang beresiko adanya infeksi sehingga infeksinya akan terkontrol dengan baik. Bisa ditambah dengan mupirocin atau besintracin ya untuk MRSA ya, untuk infeksi lokal ya, untuk seperti methicillin resistant Staphylococcus aureus ya. Kemudian madu boleh digunakan ya karena dia antibakteri, tapi ingat ya, madu itu kan sifatnya terlalu moist ya.
Jadi nggak bisa dia ditinggal selama 3 hari. Mungkin 1 atau 2 hari sesuai dengan hasil observasi kita di kasanya ya. Dia untuk kasanya itu eksudatnya tembus apa tidak ya. Kalau sudah tembus biasanya kita langsung lakukan pergantian balutan lagi ya. Karena kalau sudah tembus sampai kasa berarti eksudatnya banyak. Dan jika banyak tidak dilakukan kontrol, maka yang terjadi maserasi dan infeksi tambah meluas. Maka ini akan menjadi perluasan dari luka ya. Dan severnya ya keparahan infeksi lukanya juga akan berat sehingga kalau saya biasanya menggunakan dexamethasone ya akan lebih praktis gitu Bapak Ibu. Kemudian dressing selectionnya adalah di sini ada beberapa contohnya seperti Askina ya, Granulox, kemudian dexamethasone, Yodosop ya, kemudian ada hydrocolloid, ada silver. Gunanya apa Bapak Ibu ya? Kalau hidrokoloid itu digunakan pada pasien epitelisasi untuk melindungi dari injuri, ya, dan mereka ada namanya CDC dalam memprevent ya atau mencegah bakteri masuk dan dia sudah semi proof ya, artinya tahan air. Yang kedua adalah foam ya, foam yang lebih eh, menyerap eksudat ya. Jadi kalau misalkan eksudatnya sangat tinggi Bapak Ibu, ini bisa direkomendasikan untuk menyerap. Maserasinya juga berkurang, infeksinya juga berkurang. Kemudian di sini ada intrasit gel. Nah, saya selalu pakai gel-gel seperti ini Bapak Ibu pada luka bakar karena ada sensasi dingin ya. Karena pasien-pasien luka bakar itu kan panas. Jadi kalau misalkan dikasih obat-obatan atau salep yang mungkin notabene adalah sedang ataupun tidak atau suhunya tetap itu kan pasien tetap pasti kepanasan. Nah, dari intrasit gel ini ada dingin-dinginnya gitu ya. Sehingga membantu pasien itu merasa adem ayem gitu ya. Maka ini akan jadi pilihan utama ya. Kemudian kalau misalkan ada infeksi, silahkan bisa taburkan Kadexomer 0,9% ini Bapak Ibu ya. Ini untuk kontrol ya infeksinya. Ini tugasnya adalah kontrol bakteri, membunuh bakteri, ya mencegah arti metabolisme dan aktivasi bakteri dan regenerasi bakteri selama 2 kali 24 jam. Karena prosesnya adalah infeksi dari bakteri itu regenerasinya 2 kali 24 jam, ya atau 1 kali 24 jam biofilm itu maka Bapak Ibu harus ya harus ini menggunakan antiseptik atau antibakteri yang onset kerjanya juga sama atau melebihi dari regenerasi bakterinya sehingga kontrolnya itu sangat bagus Bapak Ibu. Kemudian ada silver atau perak Bapak Ibu di sini. Peraknya itu sangat bagus ya, anti mikroba. Kalau ini anti bakteri atau ini anti mikroba. Spektrumnya lebih luas ya. Jika misalkan luka bakarnya sudah 1 bulan, terus infeksi, nggak sembuh-sembuh, ini menjadi pilihan utama Bapak Ibu terkait dengan antimikroba. Tapi ingat, standarnya adalah 2 minggu. Kalau nggak bagus, silahkan dibuang. Ganti antimikroba yang lain. Terakhir adalah Granulox. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh epitelisasinya cepat, silahkan spraykan ya, semprotkan pada permukaan luka, maka epitelisasi akan lebih cepat gitu ya. Karena di granulok sudah ada oksigenasi, ada nutrisi, ada hemoglobin ya, yang mempercepat proses penyembuhan tersebut ya. Ini luka bakar dangkal bisa digunakan ya. Ini luka bakar dalam ataupun tebal ini bisa dilakukan juga. Ini prosesnya ya untuk pemilihan dressingnya. Oke, kita next. Oke, ini case studinya Bapak Ibu ya, terkait dengan pemilihan dari luka bakar ya. Ini adalah pasien pertama datang ya, tukang bakso ya. Dia kena
tumpahan ya. Ini sudah diselamatkan oleh di IGD dulu ya. Setelah di IGD, baru saya menerima pasien ini di hari pertama atau 0 day gitu ya. Yang saya lakukan adalah karena saya perawat, saya akan melakukannya lebih aman dan menggunakan autolitik dengan intrasit gel. Ya, di sini hydrogel. Ya, infectionnya saya menggunakan wound cleansing PHMB, Bapak Ibu. Jadi pencucian lukanya saya menggunakan polyhexamethyl biclomida. Kenapa? Karena ini sering ditemukan di apotek dan harganya relatif uh, cheap ya, murah ya, dan bisa digunakan lah, of course, untuk semua pasien ya, mau dia yang menengah ke bawah atau menengah ke atas itu bisa digunakan dengan cost efektifnya sangat bagus. Kemudian untuk manajemen dressingnya saya menggunakan hydrogel karena pasien ini kan kepanasan. Saya gunakan hydrogel, kemudian alginat untuk menampung beberapa eksudat dan bakterinya. Kemudian ini alginat menampung ya dan growth dari granulisasi atau epitelisasi. Pertumbuhannya kita kontrol Bapak Ibu. Kemudian untuk CI-nya ya, CI 0,9% ini adalah kadexomeriodin. Saya kontrol infectionnya ya, baik itu bakterinya sedikit, alveolumnya sedikit, saya tetap kontrol ya, meskipun tipis-tipis ngasihnya ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang sering kali kita udah gunakan dressing-dressing bagus, tapi pasiennya nggak diedukasi. Misalkan pasien ada comorbid diabetes, ngerokok, vitaminnya bagaimana, fiksasinya nyampe rumah dibuka kah? Ini harus diedukasi dengan baik Bapak Ibu ya. Kemudian status dehidrasi ya, kita lihat, kita tanya ke perawat atau dokter yang ada, bagaimana status dehidrasinya pasien ini, terpenuhi nggak cairan dan elektrolitnya. Kalau tidak terpenuhi, tetap kolaborasi ya dengan beberapa multidisiplin itu untuk tetap dehidrasinya, status hidrasinya bagus. Karena kalau nggak bagus ya percuma dikasih hidrogel, alginat ya, nggak sempurna, nggak 100% ya. Yang terakhir adalah stres. Stres itu terkait dengan hormon ya. Di beberapa keperawatan jiwa atau ahli jiwa itu menyatakan bahwa stres yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan eh, hormon kortisol itu naik ya, yang menyebabkan proses organ-organ tubuh itu tidak seperti biasanya ya, tidak support dalam proses penyembuhan, malah itu akan memperburuk keadaan. Itu ya. Oke, Bapak Ibu, ini hari pertama. Hari ketujuh, ya, hari ketujuh, kita bisa lihat ya, di sini ada ada nekrotiknya banyak ya. Ini hari ketujuh, sudah mulai nekrotiknya hilang, dan sudah mulai putih, artinya epitelnya sudah mulai mencoba naik ya keratonositnya. Saya tetap gunakan autolitik tapi tipis. Wound cleansing-nya tetap pakai PHMB. Moist-nya tetap saya gunakan ini ya. Kemudian growth-nya tetap. R-nya sudah ya, rehabilitasinya sudah saya nggak gunakan karena pasien dehidrasi, status cairan elektrolitnya bagus ya. Karena juga sudah hari ketujuh pastinya melewati fase-fase emergensi tersebut ya. Tetap kita kontrol ya stresnya dan support family-nya. Artinya support finansial family itu penting ya. Hari ke-15 sama ya, saya menggunakannya. Hari ke-20 saya sudah tidak menggunakan autolitik Bapak Ibu ya. Hari ke-20 ini artinya T-nya sudah saya tidak kerjakan karena pasiennya memang sudah tidak membutuhkan hal tersebut ya. Tapi tetap saya lakukan pencucian luka, hidrogel plus alginat tetap saya gunakan ya. Tetap epitelisasinya makanan-makanan yang bergizi ya, protein karena dia butuh untuk proses penyembuhan. Kalau kita kembali lagi ke anatomi fisiologi penyembuhan luka bagian skin ya, ini akan proses. Setelah 30 hari Bapak Ibu, pasien sudah mulai bagus ya, sudah tidak ada eritema, kemerahan ya, dan di sini lukanya sudah mulai putih ya. Biasa ya kalau kita lihat pasien-pasien luka bakar udah seperti ini sudah membaik ya. Tapi di sini masih resiko injury Bapak Ibu karena
proses modeling dari maturasi itu kan butuhnya 1 tahun ya, biar kulitnya itu keras seperti normalnya gitu ya, sehingga kalau misalnya kebentur, kena benda tumpul itu tidak mudah injury atau trauma lagi. Ini adalah prosesnya. Dan saya ingatkan ya Bapak Ibu, antara 0 day sampai 30 day pasien sembuh ini, saya tetap terapkan namanya wound infection control ya. Karena di sini akan selalu ada yang namanya bakteri sampai dia betul-betul dimaturasi. Ya, di sini saya tulis control infection semua. Sehingga Bapak Ibu, saya minta ketika punya pasien dengan luka bakar, khusus di burn wound care-nya, Bapak Ibu bisa terapkan hal tersebut. Oke, setelah dari materi ke-1, kita masuk ke rehabilitation, scar, dan manajemen. Ini yang biasanya pasien itu tanyakan, pasien itu apa ya namanya ya, selalu citra tubuhnya, harga dirinya turun karena ada scar itu. Bagaimana cara scar itu diturunkan? Oke, kita masuk bersama ya. Karena tetap disclosure, ada beberapa foto pasien yang saya informasikan ya. Rehabilitasi ya. Artinya manajemen jaringan parut sangat penting dalam perawatan luka bakar ya. Ada beberapa sumber Bapak Ibu ya yang biasanya saya lihat. Katanya luka bakar yang ada muncul bula itu ada beberapa kita pecahkan sehingga prosesnya lebih cepat. Ada yang kita tunggu sampai pecah sendiri. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa kok ada beberapa opini yang berbeda secara standar ya. Ternyata setelah saya telusuri dari beberapa jurnal yang high impact-nya bagus ya, artinya secara kevalitannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat Bapak Ibu ya. Ketika kita pecahkan bula itu, maka pasien akan muncul yang namanya scar. Ya, bisa dia ke dalam atau dia bisa menonjol skarnya. Tapi ketika kita eh, diamkan bula itu dan dia prosesnya menghancurkan sendiri, sekarnya itu malah minimalis, Bapak Ibu. Bahkan tidak ada. Ya, mungkin tersamarkan. Itu perbedaannya bula yang dipecahkan dan bula yang tidak dipecahkan. Jadi tergantung Bapak Ibu ya. Itu beberapa sumber menyatakan tersebut ya. Tanyakan ke pasiennya kalau butuhnya cepat tapi ada sekarnya atau pasiennya mau ada sekarnya tapi cepat. Silahkan bisa diinginkan ya. Kemudian mengembalikan fungsi ya. Fungsi, mobilitas, dan estetika kulit serta mencegah komplikasi seperti kontraktur, jaringan parut, ya, kemudian hipertropik dan dampak psikologis. Ya, ini sangat komplikasi sekali pada pasien ya. Pendekatan ini disesuaikan dengan tingkat keparahan luka dan area tubuh yang terkena ya. Jadi kalau misalkan TBSA-nya udah 40% dada depan, dada belakang, mungkin bisa tutup pakai baju ya. Tapi kalau untuk tangan, wajah, itu mungkin nggak bisa dilakukan, jadi manajemennya menurunkan skar tersebut ya. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu skarnya ya. Biasanya yang sekar-sekar mengkerut seperti ini karena dia pecahkan, kemudian dia proses penyembuhannya agak mengkerut Bapak Ibu ya. Sehingga goalnya adalah dari rehabilitasi mengembalikan mobilitas fungsional dan mencegah kontraktur. Ini adalah kontraktur ya, meminimalkan jaringan parut dan kekencangan kulit ini sudah tidak kencang dan ada scar. Ya, meningkatkan penyembuhan luka dan regenerasi kulit ya, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup pasien. Ya, banyak sekali pasien-pasien itu yang suicide bunuh diri karena setelah luka bakar itu
harga dirinya hancur karena dibully ya. Bahkan keluarganya juga membulinya ya. Nah, itu akan menjadi uh, sumber atau faktor yang bisa menyebabkan pasien stres. Oke, intermediate ya. Fase 1 sampai 4 minggu ya Bapak Ibu pasca injury ya. Setelah melewati fase emergency. Terapi fisik dan okupasi. Kalau misalkan pasiennya itu gulanya dari pecahin ya atau pecah sendiri gitu ya. Latihan kekuatan dan peregangan untuk menjaga fleksibilitas kulit ya. Karena kulit itu sangat fleksibilitas. Kalau kita ambil sedikit ya untuk skin graft itu yang mungkin pernah lihat, kalau kita tarik itu kan agak panjang gitu ya. Jadi kalau kita nggak lakukan ini bisa menyebabkan kontraktur. Aktivitas fungsi seperti menggenggam dan berjalan, ini juga bisa. Misalkan latihan gitu ya. Kalau lukanya di bagian kaki, di tangan, kalau di badan seperti ini bisa miring kanan, miring kiri seperti pelatih pemanasan gitu ya. Perawatan luka dan bekas luka. Hidrasi hidrasi dengan pelembab dan produksi berbasis silikon ya. Terapi pijat lembut untuk memecah perlekatan bekas luka. Dukungan sosial, konseling untuk pemulihan emosional. Kelompok dukungan untuk korban luka bakar ya. Ini akan menjadi proses 1 sampai 4 minggu, Bapak Ibu ya. Oke. Proses setelah 4 minggunya adalah renovasi bekas luka dan pengondisian kulit. Terapi tekanan pakai kompresi untuk mencegah bekas luka yang hipertropik ya. Ini bisa pakai hidrokoloid atau pakai yang namanya apa ya? Silikon ya. Silikon dressing. Bapak Ibu tinggal tempelkan kemudian tarik ya dengan adanya kompresi sedikit untuk mengurangi kejadian hipertropiknya. Mengurangi kemerahan dan ketebalan ya. Ini kan sudah mulai adanya ketebalan. Jadi ini akan menjadi pilihan utama adalah silikon. Karena di silikon itu ada penekanan Bapak Ibu. Sehingga prosesnya itu nggak lebih menonjol dari kulit sebelumnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di bagian tangan kiri yang pernah disuntik ya, mungkin campak ataupun DPT ya, biasanya sekarnya kan agak menonjol tuh. Nah, itu perlu ditekan sebenarnya. Kalau penekanannya bagus, sekarnya juga akan minimal gitu ya. Kemudian pembedahan rekonstruksi jika diperlukan ya, misal skin graft ya atau produk kosmetik untuk perbaikan estetika ya. Biasanya dokter bedah plastik akan menyarankan untuk pencangkokan kulit ya. Kalau misalkan tidak bisa kita pakai silikon ya. Ini sebenarnya eh, pilihan ya. Setelah 4 minggu mau diberikan silikon pilihannya pasien atau lakukan pencangkokan untuk membaguskan kulitnya lagi gitu ya. Ini adalah salah satu dressing untuk meminimalkan atau menyamarkan scar Bapak Ibu. Ya punyanya Smith and Nephew dari Denmark. Ya dijual oleh Kalbe Farma ya. Bapak Ibu bisa ambil ya bisa beli atau bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekatnya ya. Oke, goalnya adalah hipertropik dan scar keloid jika dilakukan aplikasi ya dengan adanya tekanan. Jadi kalau aplikasinya dengan kayak Hansaplast cuman ditempelkan saja. Enggak. Jadi Bapak Ibu ambil, kemudian taruh, kemudian Bapak Ibu tekankan untuk proses sekar itu masuk ke dalam Bapak Ibu ya. 23 jam ya selama 6 bulan, selama 1 tahun. Nah, ini manusia itu seringkali nggak telaten, Bapak Ibu. Mungkin di awal-awal ya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Tapi kalau udah capek, udah nggak ada apa namanya perubahan, biasanya dia akan lepas ya. Tapi sedangkan dari evidence base-nya Cicaker ini adalah 1 tahun. Mulai tuh ada perubahan, Bapak Ibu. Ya, dan Cicaker ini harganya relatif murah. Kemudian bisa digunakan dalam 1 lembar ini. Kalau misalkan kelewitnya cuma saiprit gitu ya. Misalkan 5 cm, 10 cm kayak gitu. Bisa untuk bekas
pembedahan ya atau luka bakar ya, tempel saja di situ ya selama 3 hari dibuang. Jadi satu lembar ini bisa digunakan 1 bulan ya. Jadi kalau kita hitung selama 12 bulan paling enggak ya satu lembar ini 100.000 misalkan gitu ya. Jadi kita kan rentangnya udah tahu gitu ya. Masih relatif murah ya, it's better gitu ya. Silikon terapi ya, silikon ini eh ada gelsnya, ada MedP foamnya ya, sehingga reduce collagen over production ya. Karena kolagen yang produksinya agak banyak, dia menyebabkan terjadinya perluasan atau menonjolnya luka gitu ya, sekarnya. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan ini untuk kolagennya menurun gitu ya. Use the major scar keloid. Ini bisa digunakan. Tambahan ya, dipijat ya, massage terapinya ya. Scar massage, moisturizing lotion or oil gitu ya. Kemudian help shorten fibrotic tissue, improve flexibility. Dan lakukan setiap 2 hari sekali 10 sampai 15 menit ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan cicak care ini, silahkan tangan yang diberikan itu lakukan massage ya pada scar. Ya, nggak usah lama-lama 10 sampai 15 menit karena begitu ya cara pakainya Bapak Ibu ya. Jika pengen hasilnya lebih bagus lagi Bapak Ibu, kombinasi dengan laser terapi ya. Mungkin adanya di bagian kosmetik ataupun di bagian salon dalam berjus ya, scar redness, thickness, dan scar ya, semuanya scar ya. Surgical dan non-surgical intervention silakan dengan dokter surgicalnya atau bedah plastiknya untuk dilakukan skin graft ataupun yang lain. Ini untuk meminimalkan eh, terjadinya proses penyembuhan dari scar itu sendiri ya. Kemudian 1 sampai 4 minggu after injury, ini masih sama ya. Highlightnya adalah terapi fisik dan okupasi ini akan menjaga fleksibilitas dari pasien itu sendiri ya. Aktivitas fungsional seperti menggenggam dan berjalan itu akan menjaga kontaktur dari skin itu sendiri ya. Perawatan luka dan bekas luka itu Bapak Ibu cek dehidrasinya pasien ya. Tapi tetap harus multidisiplin kolaborasi ya jika ada hidrasi ya. Kemudian terapi pijat lembut memecah perlekatan bekas luka. Ini akan merangsang eh, protein atau kolagen ya. Kemudian penekanan dari silikon itu sendiri akan menurunkan terjadinya luka gitu ya atau scar. Kemudian dukungan sosial ini sangat pentingnya Bapak Ibu karena terkait emosional dan dukungan keluarga yang nantinya akan mempengaruhi hormon dari pasien. Itu dari saya yang bisa saya sharekan ke Bapak Ibu terkait dengan burn wound care ya dan rehabilitasi karena prosesnya lama sekali setelah evaluasi. Jadi kita step by stepnya adalah ketika ada luka bakar, tangani dulu sesuai dengan materi Pak Puspito tadi. Setelah sudah selesai fase emergensinya, dirawat inap ataupun di tempat praktek Bapak Ibu, lakukan evaluasi dan rehabilitasinya. Bahkan pasien masih akan datang ke Bapak Ibu sampai pasien itu mungkin ya sekarnya akan hilang gitu ya. Karena yang sekarang pasien-pasien menengah ke atas itu selalu menanyakan bagaimana sekar ini bisa hilang. Tapi budgetnya tidak cukup untuk rekonstruksi bedah plastik sehingga ini bisa menjadikan opsional untuk luka bakar. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih.